Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Konita An-Nabila Ayun dari Perbankan Syariah semester 5 akan menyampaikan materi terakhir pada mata kuliah Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah. Pada bab 10, BMT atau biasa disebut sebagai Baitul Mal wa Tamwil, termasuk pada lembaga keuangan mikro syariah, di bawah pembinaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, berbadan hukum LKM Lembaga Keuangan Mikro, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Yang pertama, pengertian Baitul Mal wa Tamwil. Apa kalian tahu apa itu BMT? BMT merupakan Baitul Mal wa Tamwil yang berasal dari kata bahasa Arab Bait al-Mal wa al-Tamwil, rumah harta atau rumah pengembangan harta, atau pada zaman dahulu zaman Rasulullah SAW disebut sebagai kas negara. Pada makna harta atau mal di sini memiliki makna sosial, sedangkan tamwil adalah sebuah bisnis. BMT termasuk pada lembaga keuangan mikro syariah. BMT sendiri kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. BMT sendiri memiliki dua istilah, yakni Baitul Mal dan Baitul Tamwil, yang mana Baitul Mal lebih mengarah kepada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sodakoh, sedangkan Baitul Tamwil sebagai sebuah usaha pengumpulan serta penyaluran dana yang komersial. Yang kedua, prinsip operasional pada Baitul Mal wa Tamwil. Berdasarkan akad syariah, BMT sendiri memiliki prinsip bagi hasil. Ada jual beli, murabahah, ijaroh, sewa menyewa, wadiah, titipan. Wadiah sendiri ada dua. Yang pertama wadiah amanah yang tidak dapat dikelola karena itu merupakan amanah dari nasabah, dan yang kedua ada wadiah yatumanah yang bisa dikelola keuangannya oleh BMT sendiri. Yang ketiga ada tujuan Baitul Mal wa Tamwil. Lembaga BMT ini didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat bawah dan menengah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. BMT merupakan sebuah pengembangan ekonomi yang berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid. Keanggotaan BMT dan mitra usahanya ialah masyarakat sekitar masjid, baik perorangan atau kelembagaan, sepanjang jelas pada domisili dan juga identitasnya. BMT sendiri memiliki cikal bakal dari bank syariah, namun BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yakni masyarakat kecil yang tidak terjangkau dengan layanan perbankan, serta pelaku usaha kecil yang memiliki sebuah hambatan usaha. Kemudian bentuk kegiatan BMT menyerupai koperasi, tetapi berdasarkan prinsip syariah. Kemudian saya akan membahas tentang sejarah Baitul Mal wa Tamwil. Sejarah Baitul Mal wa Tamwil pendiriannya dilandasi oleh 3 faktor. Yang pertama ada faktor filosofis, yang kedua faktor secara sosiologis, dan yang ketiga faktor secara yuridis. Faktor pertama, faktor filosofis. Dalam faktor ini, pendirian BMT didasari oleh kepentingan prinsip ekonomi Islam, yakni sebuah fikih muamalah dalam sebuah prakteknya. Kemudian yang kedua, pada faktor secara sosiologis, dalam faktor ini BMT di Indonesia lebih didasarkan pada adanya tuntutan dan dukungan dari umat Islam bagi adanya lembaga keuangan berdasarkan syariah. Ide mendirikan BMT ini makin menonjol ke permukaan pada awal tahun 1990. Yang ketiga, faktor secara yuridis. Pada faktor ini, pendirian BMT berdasarkan kebijakan pemerintah
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP Nomor 72 BPR berdasarkan bagi hasil. Apa sih tujuan, visi, dan misi pada Baitul Mal wa Tamwil? Sejak awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia atau BMI, timbullah sebuah peluang untuk didirikan sebuah lembaga yang berprinsip syariah. Namun, operasionalnya BMI kurang terjangkau untuk masyarakat kecil dan menengah, sehingga muncullah sebuah usaha guna mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR, BPR Syariah, BMT, koperasi, dan lembaga keuangan mikro lainnya yang mengatasi hambatan operasional di daerah tertentu. Kemudian tujuan BMT untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota, khususnya para masyarakat sekitar. Kemudian visi BMT menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri, sehat, dan kuat, dan kualitas ibadah anggota meningkat sedemikian rupa sehingga dapat menjadi wakil pengabdi Allah guna memakmurkan kehidupan masyarakat umat manusia dan juga anggota. Misi Baitul Mal wa Tamwil sendiri mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, dan juga menghindari dari ekonomi ribawi, guna memakmurkan dan memberikan keadilan. Peran Baitul Mal wa Tamwil: menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah dan aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sebuah sistem ekonomi Islam, dan dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan mengenai cara bertransaksi yang islami, dilarang curang dalam timbang-menimbang, dan jujur terhadap konsumen, serta sebagainya. Kemudian melakukan pembinaan dan pendanaan terhadap usaha kecil atau mikro. BMT juga harus bersikap aktif dan pada saat menjalani fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro, dengan melakukan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, serta pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah. Kemudian melepaskan ketergantungan masyarakat dari rentenir. Dalam hal ini masyarakat masih bergantung pada rentenir dikarenakan rentenir bisa segera memberikan dana kepada mereka, padahal tidak. Oleh karena itu, BMT harus selangkah lebih maju dan harus mampu dalam lebih baik pada saat melayani masyarakat dengan cara memberikan dana setiap saat sesuai yang dibutuhkan oleh para masyarakat sekitar. Kemudian menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan melakukan pendistribusian secara merata. Fungsi BMT sendiri harus mampu berhadapan dengan masyarakat secara kompleks dan harus bersikap secara pandai. Kemudian dalam BMT dalam hal ini harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis perniagaan atau pembiayaan pada BMT. Kemudian agar semua peran BMT tersebut dalam berjalan baik atau lancar, jadi BMT harus tetap konsisten terhadap perannya dengan cara menjaga nilai syariah dalam sistem operasionalnya dan meningkatkan pembinaan serta pendanaan usaha mikro dengan prinsip syariah, dan meningkatkan profesionalisme serta membentuk kesulitan masyarakat dalam pendanaan kredit. Prinsip dasar dan peran BMT. Ada keimanan dan ketakwaan dalam implementasi, kemudian keterpaduan atau kafah, yakni seperti nilai spiritual, kemudian kekeluargaan yang kooperatif, kebersamaan, kemandirian, profesionalisme, istiqomah, konsisten, dan kontinuitas. Asas didirikan BMT berdasarkan masyarakat yang salam, yakni penuh keselamatan, kedamaian, dan juga kesejahteraan. Apa saja sih asas Baitul Mal wa Tamwil? Yang pertama, meliputi ahsan, toiban, ahsana, amala, dan sesuai dengan salam. Kemudian barokah, berhasil, adanya penguatan jaringan, transparan, serta tanggung jawab. Kemudian ada penguatan nilai-nilai spiritual, serta keadilan sosial dan kesetaraan gender, non-diskriminatif.
ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, berkelanjutan memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan kemampuan. Ciri-ciri Baitul Mal wa Tamwil. Berorientasi pada bisnis dan mencari laba secara bersama, bukan lembaga sosial, namun banyak memberikan manfaat dan dapat dijadikan contoh. Kemudian ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitar. BMT sendiri ini milik bersama masyarakat kecil, bukan milik orang lain atau orang di luar masyarakat BMT. Kemudian perkembangan Baitul Mal wa Tamwil. Dalam hal ini, perkembangan BMT sendiri cukup pesat. Hingga akhir 2001 tentang Pinbook, Pusat Inkubasi Usaha Kecil, mendata bahwa ada 2.938 BMT yang telah terdaftar dan 1.828 BMT yang telah melaporkan hasil kegiatannya. Prinsip operasional BMT melalui prinsip syariah. Prinsip operasional BMT sendiri berdasarkan prinsip syariah, terhindar dari maisir, perjudian. Usaha BMT harus memberikan modal atau membantu sebuah usaha yang terhindar dari kegiatan maisir, perjudian. Kemudian terhindar dari gharar, penipuan, terhindar dari rishwah atau suap, dan terhindar dari hal yang paling berbahaya, yakni bunga atau riba. Dan yang terakhir ada materi tentang fungsi Baitul Mal wa Tamwil. Fungsi dari lembaga BMT sendiri, yakni penghimpunan dan penyaluran dana, sumber pendapatan, pencipta dan pemberi sebuah likuiditas, dan pemberi informasi, serta sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Fungsi BMT di masyarakat sekitar, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan kesempatan kerja, mengorganisasi dan memobilisasi dana, mengukuhkan serta meningkatkan kualitas usaha. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan katsir. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dirahmati oleh Allah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Nurul Aulia Putri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari bab 10 Lembaga Baitul Mal wa Tamwil part 2. Baik, topik pembahasan selanjutnya ada 5. Ya, ini yang akan kita bahas. Yang pertama, poin tata cara pendirian, struktur, dan permodalan pada Baitul Mal wa Tamwil. Pada poin tata cara pendirian Baitul Mal wa Tamwil ini ada beberapa persyaratan ya sebelum mendirikan Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama, minimal harus ada kurang lebih 20 orang pendiri. Yang kedua, memiliki visi dan misi bagi pemberdayaan ekonomi umat dengan prinsip muamalah sesuai syariat Islam. Yang ketiga, melakukan kegiatan penghimpunan, pembiayaan, pengelolaan dana dan usaha halal sesuai syariat Islam. Ini sama seperti lembaga keuangan syariah lainnya. Terus yang keempat, pengurus atau pengelola yang berpengalaman. Jadi di sini maksudnya pengurus atau pengelola itu minimal sudah melakukan pelatihan atau magang di lembaga Baitul Mal wa Tamwil tertentu. Yang kelima, pengurus atau pengelola yang berpendidikan dan berakhlak mulia. Ini poinnya sangat penting ya bagi pengurus atau pengelola. Terus yang keenam, modal awal pendirian BMT ini minimal 25 juta rupiah.
Selanjutnya yang ketujuh, harus melibatkan tokoh masyarakat sekitar. Tokoh masyarakat sekitar ini apa? Jadi tokoh ini adalah tokoh yang berpengaruh dan berperan penting dalam suatu wilayah atau desa tertentu bagi masyarakat sekitarnya. Contohnya itu ada kepala desa, lurah, terus mungkin kepala RT ya. Terus ada lagi Pak Ustadz, Pak Kiai, atau tokoh-tokoh penting lainnya yang dianggap penting bagi masyarakat sekitar. Kemudian ada yang ke-8, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Jadi ini penting banget harus ada di lembaga keuangan syariah, karena ini nanti ada yang mengatur kebijakan dan mengawasi apakah lembaga keuangan syariah itu sudah syariah atau belum, atau sesuai syariah atau belum. Terus yang selanjutnya ada yang ke-9, mempunyai tata tertib. Jadi tata tertib ini mirip seperti SOP atau standar operasional. Yang ke-10, Baitul Mal ini harus berbadan hukum. Baitul Mal wa Tamwil ini hingga saat ini masih berbadan hukum koperasi. Jadi hukum-hukumnya masih sama kayak hukum atau undang-undang koperasi. Terus yang ke-11, adanya rekomendasi dari PIN BUK atau Pinbuk. PIN BUK ini adalah pusat inkubasi bisnis usaha kecil. Biasanya emang untuk lembaga keuangan mikro, Baitul Mal wa Tamwil. Poin selanjutnya, ini ada proses pendirian Baitul Mal wa Tamwil. Setelah syarat-syarat tadi sudah terpenuhi, kemudian kita ke proses pendirian. Oke, yang pertama, ada inisiatif para pendiri untuk mendaftarkan BMT. Jadi para pendiri itu adalah tokoh-tokoh atau orang-orang yang benar-benar niat untuk mendirikan BMT. Setelah terdaftar, kemudian langkah selanjutnya analisis kelayakan oleh Pinbuk. Apakah BMT itu layak untuk didirikan atau terdaftar? Kemudian ada pembentukan panitia persiapan BMT untuk mempersiapkan pendirian BMT. Selanjutnya, penghimpunan modal awal. Langkah yang kelima yaitu rekrutmen calon pengelola. Jadi setelah panitia terbentuk, kemudian dananya sudah terkumpul, kemudian ini seperti membuka lowongan bagi pengelola baru atau anggota baru. Setelah sudah oprek atau open recruitment, kemudian seperti biasa ada pelatihan atau magang terlebih dahulu ya, seperti tadi syaratnya pengelola atau pengurus harus berpengalaman. Selanjutnya yang ke-7, langkahnya yaitu mempersiapkan administrasi perkantoran. Yang ke-8, mempersiapkan sarana prasarana seperti gedung BMT-nya itu sudah siap belum, sudah diletakkan di tempat yang strategis atau belum. Terus biasanya BMT itu kan diletakkan di sekitar pasar ya, sekitar pasar untuk UMKM. Langkah selanjutnya yang ke-9 yaitu penyusunan permohonan izin legalitas kepada lembaga terkait, Dinas Koperasi dan Koordinasi Pinbuk. Langkah yang ke-10, permohonan anggota BMK Mitra Pinbuk. BMK ini Baitul Mal kabupaten atau kota. Jadi harus ada tingkatannya gitu ya, langkah-langkahnya. Terus yang ke-11, grand opening. Jadi BMT sudah dikatakan layak untuk didirikan. Semua persiapan sudah siap. Akhirnya grand opening dan mulai promosi nih, promosi kepada masyarakat. Ayo kita nabung di BMT dan lain sebagainya.
Oke, kita masuk ke poin struktur organisasi sederhana Baitul Mal wa Tamwil. Di sini ada 4 struktur penting ya secara sederhana. Yang pertama ada badan pendiri. Badan pendiri ini mempunyai hak untuk mengubah anggaran dasar, bahkan bebas untuk membubarkan BMT kapan aja. Karena kan namanya pendiri, jadi bebas dong mau bubarin kapan aja. Terus yang kedua, ada badan pengawas. Jadi badan pengawas ini memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dalam BMT. Terus yang struktural ketiga itu ada badan pengelola. Badan pengelola ini tentu saja ya fungsinya atau memiliki tugas wewenang untuk mengelola organisasi dan perusahaan Baitul Mal wa Tamwil. Dan yang terakhir ada anggota BMT. Ini struktural paling penting untuk memajukan BMT juga, karena ini adalah orang-orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota dan dinyatakan diterima oleh badan pengelola. Jadi anggota BMT ini adalah orang-orang atau bisa disebut nasabah yang mempercayai untuk menyimpan dananya di BMT itu. Jadi ya masyarakat sekitar pasar atau UMKM tertentu. Oke, kita lanjut ke poin sumber modal atau permodalan Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama, simpanan pokok anggota dilakukan hanya sekali. Jadi maksudnya sumber modal yang berasal dari simpanan pokok anggota itu hanya dipungut sekali saja. Jadi saat daftar menjadi anggota itu aja yang dipungut dan itu dimasukkan ke dalam modal. Kemudian ada simpanan wajib anggota. Jadi ini dilakukan secara periodik. Maksudnya simpanan wajib anggota ini dilakukan secara bertahap dan itu wajib dan juga untuk nominalnya mungkin sudah ditentukan. Jadi misalnya tiap bulan harus ada pemasukan atau ini semacam kas gitu 1 juta. Tiap per bulan harus ada 1 juta. Misalnya. Terus selanjutnya yang terakhir ada simpanan sukarela anggota. Jadi para nasabah itu bebas kapan aja, terus nggak ada nominalnya, ya mungkin bisa dibilang seperti sedekah ya. Ini adalah modal atau sumbangan yang sangat berbeda karena dilakukan secara sukarela tanpa ada batasan jumlah dan waktu tertentu. Jadi ini ada 3 sumber modal Baitul Mal wa Tamwil. Oke. Akad dan produk Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama, ada produk pembiayaan. Ini pembiayaan di Baitul Mal wa Tamwil itu mirip sama lembaga keuangan syariah lainnya. Itu ada 3 model pembiayaan. Yang pertama dengan sistem bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah. Terus yang kedua ada sistem pembiayaan jual beli dengan keuntungan atau margin. Itu ada murabahah, salam paralel, salam, dan istisna serta istisna paralel. Terus yang terakhir ada pembiayaan kebajikan. Nah ini biasanya berakad qardul hasan. Jadi meminjamkan dana itu secara cuma-cuma kepada beberapa nasabah tertentu. Jadi niatnya untuk ta'awun atau tolong-menolong. Terus produk selanjutnya ada produk penghimpunan dana. Ini juga mirip ya dengan lembaga keuangan syariah lainnya, terutama BPR syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun akad-akad tersebut, yaitu pada sistem operasional BMT, itu tentu aja tidak ada mengambil keuntungan dari bunga atau riba. Jadi BMT ini juga mengambil keuntungan dari sistem bagi hasil, keuntungan margin tadi, dan adanya qardul hasan tadi. Terus
Produk penghimpunan dana BMT ini sama. Tabungan itu biasanya berakad wadiah yud amanah, wadiah yud daumanah. Terus ada giro wadiah ya. Terus penghimpunan dana selanjutnya yang bersifat kerjasama atau bagi hasilnya itu berupa nisbah. Keuntungannya itu berupa nisbah. Kalau wadiah tadi kan keuntungannya berupa bonus ya. Nah, ini biasanya ada tabungan berakad mudharabah, terus tabungan berakad musyarakah, terus ada deposito mudharabah. Selanjutnya ada kendala pengembangan Baitul Mal wa Tamwil. Ada 8 kendala dalam pengembangan Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Ini biasanya karena keterbatasan dana. Terus yang kedua, walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, tetapi masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Jadi ya karena di lingkungan masyarakat menengah ke bawah ya, kebanyakan BMT itu. Jadi masyarakat itu masih belum ada wawasan tentang ekonomi syariah. Nah, ini perlu adanya sosialisasi. Terus yang ketiga, nasabah yang bermasalah. Nah, nasabah yang bermasalah ini maksudnya biasanya kebanyakan di bidang pembiayaan. Sudah diberikan kemudahan, tapi masih aja lewat tenggat waktu atau jatuh tempo. Terus yang keempat, BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Mungkin ini karena banyaknya jenis BMT yang ada di Indonesia. Jadi antara satu BMT dengan BMT lain tuh serasa perusahaan sendiri-sendiri, seperti itu mungkin. Terus yang kelima, dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Jadi, apa-apa harus ada untung. Nggak boleh rugi. Dan itu harus saling menguntungkan. Terus yang keenam, dalam upaya untuk mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional. Yang ketujuh, BMT lebih cenderung menjadi Baitul Tamwil daripada Baitul Mal. Yang kedelapan, belum seragamnya pengetahuan BMT tentang fikih muamalah. Selanjutnya, ada strategi pengembangan Baitul Mal wa Tamwil. Strateginya yang pertama, peningkatan sumber daya manusia. Ini penting banget ya bagi perusahaan ataupun lembaga lainnya. Yang kedua, peningkatan teknik pemasaran. Nah, marketing ini adalah teknik yang sangat penting untuk memasarkan produk. Terus yang ketiga, perlunya inovasi dalam pengelolaan BMT. Jadi harus ada inovasi supaya BMT itu terlihat lebih berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri yang dapat menarik masyarakat untuk beralih ke BMT. Yang keempat, peningkatan kualitas layanan prima. Yang kelima, peningkatan pemahaman sistem bisnis syariah atau fikih muamalahnya. Yang keenam, peningkatan kerjasama antar lembaga BMT dan lembaga keuangan syariah lainnya. Dan yang ketujuh, evaluasi kinerja dan program kerja secara rutin dan terjadwal. Jadi ini adalah 7 strategi pengembangan yang sangat penting untuk diperhatikan bagi lembaga Baitul Mal wa Tamwil. Dan yang terakhir, ada poin rekomendasi pengembangan Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama, harusnya BMT itu memfokuskan konsentrasi pada pengelolaan pinjaman kepada usaha mikro atau UMKM. Jadi, karena tadi ya,
harus ada unsur bisnis, jadi BMT cenderung lebih banyak meminjamkan uangnya itu kepada perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Nah, seharusnya perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu bisa beralih untuk meminjam di bank aja, karena bank itu kan dananya lebih banyak. Tuh. Terus yang kedua, menyelenggarakan program pelatihan bisnis atau kewirausahaan secara berkala bagi anggotanya. Yang ketiga, Departemen Koperasi harusnya mendukung kegiatan dan mendanai program BMT. Yang keempat, menerbitkan sebuah buku tentang pribadi usahawan sosial untuk masyarakat. Ini seperti buah karya gitu aja ya. Terus yang kelima, membuat website atau informasi berbasis elektronik untuk meningkatkan akses informasi tersebut. Nah, ini poin 5 sangat penting banget, apalagi di masa pandemi, kita nggak bisa bertatap muka lama. Terus sekarang kan juga banyak masyarakat yang sudah nggak gaptek atau gagap teknologi. Jadi kalau minim informasinya di website, orang-orang jadi males, masa harus ke tempatnya langsung. Terus apalagi pembagian brosur juga jarang banget ya kalau BMT. Terus rekomendasi yang keenam, Departemen Koperasi seharusnya memperjuangkan peran yang lebih besar bagi usaha sosial pengembangan masyarakat. Yang ketujuh, adanya reformasi atau pembaruan asosiasi BMT di daerah. Jadi di daerah-daerah terpencil itu harusnya BMT itu lebih diperhatikan. Terus rekomendasi yang ke-8, memanfaatkan pengetahuan lokal dan modal sosial untuk memperluas bisnis. Yang ke-9, BMT harus menjamin dana nasabahnya aman. Ini termasuk ke SOP ya, termasuk ke SOP dan layanan prima serta loyalitas. Terus yang ke-10, BMT dimasukkan ke dalam UU tentang koperasi. Nah, ini terkait payung hukum dari BMT sendiri, itu BMT masih karena berbadan hukum koperasi, jadi sekarang masih menggunakan atau mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM. Sedangkan dulu itu masih mengacu pada UU atau Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Jadi badan hukum BMT sampai sekarang belum ada legalitas yang jelas dan masih berbadan hukum koperasi. Dan yang terakhir, yang ke-11, itu seharusnya perlu ada UU khusus tentang BMT ya, seperti tadi ya, agar payung hukumnya kuat. Jadi sehingga legalitas BMT itu tidak diragukan dan masyarakat semakin percaya, oh BMT ini adalah lembaga yang legalitas sama seperti bank. Terus mendukung UMKM. Jadi kan apalagi masyarakat di Indonesia ini kebanyakan masyarakat menengah ke bawah atau UMKM. Jadi penting banget. Ini ada berbagai macam jenis Baitul Mal wa Tamwil di Indonesia. Bapak, ada ini BMT Maslahah, Insan Mandiri. Nah, BMT UGT Sidogiri ini udah banyak banget cabangnya di mana-mana. Di Bali pun udah ada. Masya Allah banget. Terus BMT Amanah Syariah. Ada ini Bina Umat Sejahtera. Ya alamin, semoga materi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah atau barokah bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak bagi yang sudah mendengarkan materi presentasi ini. Apabila saya ada salah kata atau kurang enak dalam menjelaskan, mohon maaf. Dan apabila ada pendapat-pendapat yang kurang jelas atau bertentangan, wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.